Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Indah Septirisani dapat kembali hadir menyapa pemirsa dimanapun Anda berada dalam Selamat Pagi Bengkulu edisi Senin 22 Juni 2020. Nah pemirsa, semoga di hari Senin ini semangat pemirsa selalu membara ya, yang pastinya di tengah pandemi virus corona ini kita selalu sehat dan terus melakukan protokol kesehatan untuk pergi keluar rumah di era new normal ini. Nah pemirsa, untuk tema kita di hari ini mengenai inovasi desa dan problematika. Nah, nanti Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini ya itu disingkat dengan PPDI, untuk Provinsi Bengkulu tercatat ada 14.000 anggota yang tersebar di 9 kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. Nah pemirsa, tentunya kita akan mengetahui nih bagaimana problematika pemerintahan desa, dan katanya ini banyak sekali masalahnya dan mungkin ada beberapa masalah yang ingin kita ketahui apa sih sebenarnya dalam tema kita inovasi desa dan problematikanya. Nah nanti kita akan berbincang bersama dengan Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, ada Bapak Ibnu Majah AMD.com, dan kita akan berbincang pada pagi hari ini. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Ya baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 22 Juni 2020, dan pagi hari ini sudah ada narasumber kita yang tadi sudah saya sebutkan, ada Bapak Ibnu Majah AMD.com selaku Ketua PPDI Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Pak Ibnu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mengenai tema kita di hari ini mengenai inovasi desa dan problematikanya. Sebelumnya ini pengen tahu PPDI Provinsi Bengkulu ini terbentuk sejak kapan Pak Ibnu? Kalau terbentuk di Bengkulu itu sekitar tanggal 9 Maret 2019. Itu dapat SK sekitar 14 April, dikukuhkan tanggal 25 Oktober 2019. 25 Oktober ya, itu 2019. dikukuhkan. Ya. Masih terbilang cukup baru ya Pak ya? Cukup baru kalau di Bengkulu. Kalau di Indonesia udah 2006 yang lalu. Untuk jumlah keseluruhan anggotanya berapa, benar 14.000 anggota? Sekitar itu kurang lebih. Sekitar itu ya? 14.000. Tersebar di 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu? Ya, tersebar 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu, 225 kecamatan, 3.335 desa. 3.305 desa. 5 desa. Nah, satu desa itu berapa anggotanya kira-kira? Minimal 8, maksimal 15. Oh, minimal 8, ya. Maksimal 15. Ini tergantung dengan kapasitas desanya. Ya, besar apa? Kecilnya itu. Oh, besar kecilnya desa. Ya, yang membedakan ini nih antara desa satu desa dulu yang lain ini yaitu jumlah kepala dusunnya. Kalau dusunnya besar, berarti kepala dusunnya banyak. Nah, gitu. Kalau kasih dan kaurnya, sekdesnya tetap sama gitu. Ini perangkat desa yang terdapat di dalamnya itu apa saja? Berdasarkan Permendagri 84 tahun 2016, itu perangkat desa itu terdiri dari pertama sekretaris desa, yang kedua teknisnya ada 2, itu kaur dan kasih. Yang ketiga itu kepala kewilayahan yang disebut dengan kepala dusun gitu. Kepala dusunnya ya, ada tugasnya masing-masing ya? Ada. Nah ini kalau misalnya seandainya seseorang ingin menjadi perangkat desa ini siapa saja sih yang berhak? Apakah nanti ada rekrutmennya atau seperti apa? Berdasarkan Permendagri 83 tahun 2015 yang sudah diubah Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberitaan perangkat desa, di sana untuk pengangkatan itu ada kriteria sendiri. Ada kriterianya ya? Kriteria sendiri. Yang pertama itu diutamakan itu dia berdomisili di desa itu. Yang kedua minimal pendidikan SMA. Oh, baik. Itu sudah beradaptasi sama masyarakat sekitar gitu. Hanya 2 kriteria itu? Itu yang paling utama. Banyak lagi ada SKCK, ada akte kelahiran, ada kartu keluarga gitu kan itu. Ada pernyataan-pernyataan yang bisa komputer gitu kan itu. Tuh. Oh, ada kriteria-kriteria. Ada kriteria ya, banyak masuk menjadi perangkat desa ini. Nah, ini Pak Ibnu, apakah perangkat desa di Bengkulu ini digaji dengan layak? Kalau digaji dengan layak itu bisa dibilang layak gitu kan. Layak ya? Iya. Kalau belum layak ya itu tadi kan tuh. Kalau menurut kami PPDI dengan ada penerapan PP 11 sekarang itu sudah layak.
Karena UMP kita Bengkulu ini udah sama dengan UMP Provinsi Bengkulu gaji perangkat desa gitu. Baik, kalau misalnya secara finansial ini sudah layak dan sudah cukup ya? Iya. Nah, kalau secara yang lainnya, apakah ketika bergabung di PPDI ini ada keuntungan ataupun benefit yang didapatkan oleh anggota PPDI? Iya, kalau keuntungan banyak sih Mbak. Apa itu? Keuntungan ini salah satunya itu bersilaturahmi sesama anggota, ya, yang pertama, karena kami PPDI ini kan punya ciri khas sendiri. Kalau bergabung di PPDI ini salah satunya itu baju batiknya. Berarti kita ketemu di mana-mana nampak baju batik PPDI, itu sudah satu keuntungan. Yang kedua, dengan bergabung dengan PPDI ini banyak hal yang kita sampaikan. Yang pertama yaitu keluhan-keluhan kawan-kawan, yang kedua tentang kesejahteraannya gitu. Yang ketiga berinovasi. Bagaimana kita perangkat desa ini memberi inovasi di desa-desa itu untuk mendorong pembangunan yang ada di Bengkulu, terutama di Provinsi Bengkulu ini. Iya. Ya. Itu keuntungan atau benefit yang didapatkan setelah menjadi anggota dari PPDI ini ya. Iya, iya. Karena ada batik khususnya ya. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang-orang, wah itu, itu anggota ciri khasnya PPDI gitu. ya. Ada ciri khasnya tersendiri. Iya. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan ada kurang lebih 3.000-an desa. Ya. 3.000-an desa. Nah, setiap desa itu 1.300, Mbak. 1.300-an desa ya. Iya. Apakah ada problematika di masing-masing desa itu? Kalau misalnya ada, apa saja sih problematika yang kerap ditemui di berbagai desa? Itu banyak, Mbak. Banyak ya? Problematikanya banyak sekali gitu. Apa boleh diceritain? Yang pertama itu problematika itu yang dihadapi kami perangkat desa, itu antara masyarakat dengan perangkat desa, masyarakat dengan kepala desa. Sudah itu lagi ditambah lagi problematika di desa ini kan, kami sebagai perangkat desa ini kan ujung tombak. Adalah kami di perangkat desa ini adalah salah satu eksekutornya gitu. Salah satu untuk tim teknis di desa itu sendiri. Yeah. Segala sesuatu di desa itu tim teknisnya itu adalah di perangkat desa. Karena kepala desa adalah pemegang anggaran. Oleh sebab itu problematikanya banyak sekali. Terutama tentang ngambil jabatan perangkat desa ini sendiri. Ada problematika ya di situ. Sudah itu ada lagi problematikanya itu bahwa kepercayaan masyarakat ke pemerintah desa, ke perangkat desa itu kita bangun terus gitu. Problematika seperti itu yang banyak yang terjadi gitu Mbak gitu. Nah, ini problematika yang pertama tadi Bapak Ibnu mengatakan bahwa ketika mengambil jabatan sebagai pejabat di PPDI, itu bagaimana? Kenapa bisa muncul problematika? Iya, karena PPDI ini kan berdiri dengan rohnya perangkat desa. Iya. Perangkat desa ini sendiri kan dari masyarakat desa itu sendiri. Dipilih jadi perangkat desa. Problematika yang terjadi di desa itu sendiri, itu karena masyarakat mengajak masyarakat berinovasi untuk membangun desa itu tuh kan banyak liku-liku gitu kan itu. Karena kepercayaan masyarakat ke pemerintah desa, kepercayaan atasan kami ke perangkat kami itu harus kita benar-benar yakin gitu Mbak. Untuk mengisi jabatan itu ketika itu dimusyawarahkan atau sistem seperti apa? Yang di PPDI ya Mbak ya? Iya, di PPDI. Kalau di PPDI sendiri itu kami ada musyawarah. Musyawarah? Iya, musyawarah namanya itu. Kalau kabupaten itu musyawarah kabupaten, di provinsi itu musyawarah kabupaten. Itu untuk mengambil jabatan itu kami mewakili setiap kabupaten itu ada perwakilan untuk musyawarah ke provinsi gitu namanya. Ada musyawarah ya. Nah, ini kan sudah ada musyawarah. Tetapi kenapa masih ada problematika di balik itu? Sedangkan itu kan sudah mengambil suara dari anggota ya Pak ya? Iya. Kenapa masih timbul? Ya ginilah problem manusia kan itu karena kurang kepuasan tadi mungkin karena berbuat untuk sesuatu itu banyak rintangan yang dihadapi gitu Mbak. Baik. Itu. Nah Pak Ibnu, ini kan benarkah nih ya masih ada desa ataupun kabupaten yang belum menerapkan PP nomor 11 tahun 2019? Itu ada Mbak. Masih ada. Masih kabupaten ada. mana? Yang pertama Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma, Seluma ya? Itu sampai saat ini mereka ini masih tetap aturan yang lama. Perangkat desa itu digaji 1 juta, sekretaris desa 1.400.000. Itu yang terjadi di Seluma. Di Kabupaten Seluma ini perbubnya sudah ada, tapi anggarannya belum mencukupi. Baik. Ini peraturan pemerintahan tentang finansial gaji ya? Iya.
Oh gitu. PP 11-nya gitu. Yang satu lagi di Lebong. Lebong? Iya, di Lebong sampai saat ini belum menerapkan itu. Karena mereka belum berani menerapkan itu. Pertama, anggarannya kurang. Yang kedua lagi, perbubnya belum keluar dari bupatinya. Perbubnya belum keluar? Peraturan bupatinya tentang siltap dan tunjangan perangkat desa itu sendiri. Berarti ada 2 kabupaten yang belum menerapkan belum ada itu. Peraturan pemerintahan ini? Iya. Satu, karena perbubnya belum keluar, dan kedua alasannya adalah anggarannya belum ada. Gitu. Baik. Nah, Pak Ibnu, apa dampak negatif dari belum diterapkannya PP tersebut sebenarnya? Kalau dampaknya banyak gitu. Apa? Salah satunya itu karena teman-teman merasa gitu kan itu. Karena kabupaten teman sebelah sudah ada, kabupaten mereka belum, itu kan ada agak minder gitu kan. Yang kedua lagi kinerja. Kinerja perangkat desa itu sendiri, dikarenakan perangkat desa kan dituntut untuk bekerja di desa kan. Dengan ada gaji belum mencukupi segitu, maka kehidupan mereka belum layak. Maka dampaknya itu ya mereka tidak efektif di desa karena mencari pekerjaan lain. Baik. Yaitu. Berarti mempengaruhi kinerja. Sangat mempengaruhi gitu. Nah, selama ini apa upaya dari PPDI sendiri mengenai hal ini? Karena ada 2 kabupaten yang belum menerapkan peraturan pemerintahan nomor 11 tadi ya. Iya. Upaya yang kami lakukan, Mbak, itu pertama dulu kami pernah berkonsultasi sama Pak Gubernur gitu. Pak Gubernur langsung menginstruksikan buat surat instruksi ke bupati-bupati yang ada di Provinsi Bengkulu, bahwa instruksi itu kabupaten itu wajib melaksanakan PP 11 tersebut. Akan tetapi itu banyak kendala yang dialami oleh kabupaten, dan selanjutnya kami juga konsultasi ke Kemendagri, bagian bina pemerintahan desa, bahwa kami minta Kemendagri ini menyurati bupatinya harus diterapkan PP 11. Karena di PP 11 itu sudah ada bunyi di situ ya, itu wajib dilaksanakan 2020. Akan tetapi kendala-kendala di lapangan, pertama anggarannya kurang, yang kedua aturan bupatinya belum begitu ini. Tentang itu upaya-upaya yang kami lakukan itu seperti yang di Kabupaten Seluma kemarin kan, itu ada suatu gerakan mereka kan, itu gerakan demo, gerakan menuntut PP 11. Akan tetapi perbubnya keluar, anggarannya belum ada, ADD-nya belum ada. Bahkan mereka kemarin itu sempat berjanji pihak pemerintah itu akan diadakan di APBD perubahan. Itu di Kabupaten Seluma. Itu di Seluma ya? Iya, kalau di Lebong sampai saat ini kami terus mediasi sama pemerintahnya supaya PP 11 ini diterapkan. Terus apa tanggapan dari pemerintah di sana? Kalau sampai sekarang ini tanggapannya itu akan diusahakan. Tidak ada menjanjikan sesuatu kapan tepatnya itu diterapkan? Belum ada. Karena ya? peraturan bupatinya tentang siltap tunjangan belum turun sampai saat ini, masih digodok. Ya. Sekarang masih menunggu ya, dan tentunya masih berupaya dari pihak PPDI-nya. Nah, mungkin masih banyak Pak Ibnu, ini pemecatan sepihak perangkat desa oleh kepala desa gitu ya, mungkin. Apakah hal ini juga terjadi di Bengkulu, Provinsi Bengkulu? Terjadi. Iya. Apa penyebabnya? Itu penyebabnya banyak sekali ya faktornya. Pertama, penyebab pemecatan ini yaitu faktor kepala desanya belum mengetahui seutuhnya peraturan-peraturan yang ada. Pertama itu peraturan Permendagri nomor 83 diubah Permendagri nomor 67 tentang pemecatan perangkat desa. Di situ sudah jelas ya, pemecatannya itu perangkat desa diberhentikan dengan meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Banyak kepala desa ini sekarang ini memakai diberhentikan. Dalam hal pemberhentian ini, diberhentikan ini kan ada kriterianya. Kriterianya itu harus ada rekomendasi dari bupati melewati camat. Camat merekomendasikan baru diberhentikan. Yang terjadi saat ini Mbak ya, itu di Rejang Lebong. Di Rejang Lebong sampai hari ini sudah ada 29 orang dipecat tidak sesuai kriteria. Itu dari Rejang Lebong. Kawan-kawan sekarang sedang berjuang untuk mencari keadilan itu, karena pemecatan mereka tanpa melalui prosedur. Bahkan juga mereka sudah hearing sama sama DPR-nya, sama dinas PMD-nya. Mereka ini katanya itu pemberhentian adalah hak kepala desa. Memang benar. Yang kami tuntut sekarang adalah kriteria pemecatan.
berjumlah sekitar kurang lebih 60 orang yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Semuanya itu tidak sesuai dengan kriteria? Ada yang sesuai kriteria, ada yang enggak gitu. Kebanyakan 99% tidak sesuai kriteria. Tidak sesuai kriteria Iya. ya untuk pemecatannya. Iya. Ini sebenarnya emang sepihak ya dari Iya, kepala sepihak. desanya dan tidak sesuai kriteria Iya. pemecatan. Namun sebenarnya kepala desa emang berhak mengambil keputusan untuk memecat anggotanya atau seperti apa? Kalau berhak ya semuanya berhak gitu kan. Kita diberhenti ini kan ada kriterianya gitu. Iya. Kalau memberhentikan memang hak kepala desa gitu. Yang kami permasalahkan sekarang ini adalah rentetan pemberhentian itu sendiri. Karena rentetannya itu kan ada kriterianya gitu. Nah, kawan-kawan banyak ini kalau meninggal dunia jelas gitu kan, tersangkut hukum jelas gitu kan, itu sudah itu umur 60 tahun jelas. Yang kepala desa, teman-teman kepala desa yang dibuat sekarang ini yaitu diberhentikan ini tadi dengan kriteria tidak masuk lagi kriteria perangkat desa. Tidak masuk kriteria perangkat desa ini tadi, Mbak, itu ada kriterianya. Di Permendagri jelas tadi kan itu mengatakan bahwa memberhentikan itu tuh harus ada surat teguran dulu, dimediasi dulu ini apa kesalahannya, baru nanti disampaikan ke camat. Camat turunkan rekomendasi tertulis camat itu adalah salah satu fungsi untuk memberhentikan perangkat desa. Akan tetapi yang terjadi sekarang itu tuh kepala desa itu memberhentikan itu tanpa ada itu. Setelah kerusak-kerusuk baru mereka minta rekomendasi. Sedangkan diberhentikan itu kan harus ada kriteria itu dulu. Bahkan juga di Rejang Lebong juga terjadi diberhentikan lewat berita acara. Baik. Sedangkan Permendagri kan jelas, Mbak, pemberhentian perangkat desa itu harus ada keputusan kepala desa. Nah, ini di Rejang Lebong di Pals 100 gitu, itu mereka hanya berita acara gitu, diberhentikan. Sudah itu mereka membuat seleksi, sedangkan aturannya nggak boleh seperti itu kan. Diberhentikan perangkat desa dulu, kekuatan hukumnya ada, surat keputusan kepala desa sesuai dengan aturan, baru buat pansel, baru ini. Itu terjadi sekarang, perekrutmen lagi gitu. Baik. Nah, apa bentuk upaya dari PPDI mengenai hal pemecatan sepihak ini? Ya, kami sudah melakukan hal ini. Pertama, kami melakukan PPDI kawan-kawan di kabupaten, seperti di Rejang Lebong, Seluma, Bengkulu Utara, Kepahyang. Kami utamakan dulu mediasi, Mbak. Mediasi ya? Mediasi dulu, cari cara bagaimana. Karena mediasi ini, awal mulanya tuh kalau bisa disinkron kembali, diterangkan kembali. Sudah itu kami berupaya untuk melakukan mencari keadilan ini ke pihak-pihak yang terkait, seperti Dinas PMD, Bupati, sudah itu DPR. Mencari itu. Toh itu juga tidak dapat dilakukan, maka kami akan lakukan PTUN lagi. Alhamdulillah, Mbak, yang di Kabupaten Seluma, karena bupatinya respon, pemerintah daerahnya respon, itu dikembalikan. Dengan ada mediasi tadi, tidak sampai ke hukum, kami, Pak Bupatinya merespon untuk mengembalikan semula. Bahkan di Seluma aja, ada sekarang, ada pemberitaan sementara kepala desa. Sampai dia nanti untuk mengembalikan perangkat desa diberhentikan tadi. Pemberhentian kepala desa sementara ya? Sementara. Dinonaktifkan sementara, sampai dia mengembalikan itu tadi. Perangkat desa yang diberhentikan tadi karena tidak sesuai kriteria gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Ibnu Wajah, nanti kita akan lanjut berbincang lagi mengenai inovasi desa dan berbagai problematikanya, namun kita break sebentar ya Pak Ibnu ya. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Selamat Pagi Bengkulu edisi 22 Juni 2020. Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 22 Juni 2020 dengan tema mengenai perangkat desa ya, perangkat desa, inovasi desa dan problematikanya. Dan banyak sekali tadi problematika yang mungkin sudah Pak Ibnu ceritakan. Nah, ini juga pemirsa, informasi juga untuk pemirsa, selain dapat ditonton melalui channel UHF, ini RBTV, juga dapat ditonton melalui live streaming di Facebook RBTV Camkoha. Nah, ini juga saya akan membacakan beberapa respon dari masyarakat Bengkulu. Ini salah satunya ada dari Teguh Pendirian.
Teguh Pendirian mengatakan kok 60 tahun, bukankah perangkat desa umur 42 lebih dari situ tidak diperbolehkan? Jadi yang benar yang mana? Jika saya salah tolong dikasih infonya. Bagaimana Pak Ibnu, langsung dijawab? Iya, yang maksud Mas Teguh tadi mungkin gini, pengangkatan. Karena berdasarkan Permendagri 67 itu syarat ke perangkat desa. Syarat perangkat desa itu adalah umur minimal 20, maksimal 42 saat pengangkatan. Kalau yang 60 tadi adalah batas akhir pensiun gitu bahasanya itu. 62 iya, itu batas akhir pensiun. Iya. Baik, 60. nah ini jadi sudah terjawab dari Mas Teguh ya. Berarti untuk 42 itu pengangkatannya. Iya, 20 sampai 42. Pensiunnya ini 62 tahun 62 itu adalah tahun, batas iya. akhir. Jadi Iya. 62 tahun tidak ada rekrut lagi ya. Nggak boleh lagi gitu. Harus 42. Iya, 42 maksimal. 42 maksimal, Iya. dan 62 itu masa jabatan Masa akhir, jabatan, pensiun. Baik, nah Pak Ibnu tadi membahas mengenai problematika yang ada di perangkat desa. Iya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya dengan masih banyaknya perangkat desa yang tidak ngantor atau tidak masuk kerja? Apakah memang sudah ada peraturan bahwa perangkat desa ini wajib untuk berkantor? Ya. Apakah setiap desa ini sudah menyiapkan kantor PPDI yang layak? Iya. Problematika itu sangat banyak yang ada kami temui. Yang pertama itu teman-teman belum aktif masuk kantor. Itu memang terjadi. Bahkan juga desa ini belum punya kantor. Itu salah satunya itu kemarin di Kepahyang. Tapi sudah kami sampaikan ke Pak Bupatinya saat pengukuhan PPDI di sana. Teman-teman yang belum punya kantor ya tolong sediakan kantor desa, karena wajib itu desa itu ada di kantor desa. Yang problematika teman-teman tadi tidak masuk kantor itu saya akui itu, karena pertama di Provinsi Bengkulu ini belum ada salah satu mengatur tentang disiplin perangkat desa. Itu hanya kami itu aturan-aturan itu seperti di Kabupaten Muko-Muko itu hanya keputusan bupati ngantor, termasuk juga di Bengkulu Tengah itu ada keputusan bupati. Bengkulu Utara sedang digarap sekarang perbubnya disiplin kerja perangkat desa. Akan tetapi teman-teman semuanya perangkat desa yang ada di Provinsi Bengkulu, kita kan sudah punya sudah mendapat hak. Hak kita ini tidak sia-sia kabupaten memberi kita, negara memberi kita mencapai 2 jutaan lebih gitu kan itu. Ya, kalau ada hak yang pasti ada kewajiban. Yeah. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan semuanya ya wajib masuk kantor gitu. Kalaupun nanti ada problematika yang lain itu ya kita sama-sama diskusi. Wajib itu masuk kantor karena perangkat desa ini adalah pembantu kepala desa untuk mengayomi, untuk mengurus masyarakat yang ada di desa. Dan juga yang masalah kantor desa tadi itu memang kami akui ada, akan tetapi kan ada cara lain. Karena di dana desa itu Mbak, itu kan yang sebelumnya itu kan diutamakan fisik gitu kan, ada pembangunan posyandu, ada pembangunan poskodes. Ya kalau memang belum ada kantor desa itu bisa dipinjam di tempat tersebut. Karena di dana desa itu sampai sekarang belum boleh itu menganggarkan untuk pembangunan desa. Sedangkan untuk pembangunan kantor desa itu adalah di anggaran ADD. ADD hanya sekarang ini banyak lari ke siltap tunjangan dan operasional. Berarti sebenarnya juga ada beberapa desa yang belum punya kantor ya? Iya, benar itu. Apa solusinya nih? Ya solusinya sudah kami sampaikan kemarin. Yang pertama kami nyampaikan ke Pak Bupatinya, itu mohon dibangun kantor desanya. Kalaupun toh belum ada kantor desa, itu kan di desa itu kan banyak ini, seperti posyandu, seperti ada balai masyarakat, itu kan bisa digunakan, atau balai desa, ini kan bisa digunakan untuk kantor desa itu sendiri dulu, sebelum ada kantor desa gitu. Tapi rata-rata di Bengkulu ini sudah mencapai 80% lah udah punya kantor desa semua. 80% sudah mempunyai. Iya. Berarti hanya tinggal 20% lagi 20% beberapa iya. desa yang belum memiliki kantor desa. Iya. Nah, apakah dari 80% yang sudah memiliki kantor desa ini, apakah masih banyak ditemui perangkat desa yang tidak masuk kantor atau tidak berkantor? Iya,
itu kami akui itu ada, tapi tidak banyak lah itu. Ada tapi tidak banyak. Tidak ya? banyak, itu pasti ada. Yang pertama itu kebijakan kepala desanya gitu kan itu. Karena kebijakan kepala desa yang tadi yang seperti yang di Seluma itu kan, karena mereka ini belum siltap setara 2A tadi, mungkin sistem piket barangkali. Dan juga problematika kami sendiri juga kebanyakan itu bahwa perangkat desa ini masih percaya ke salah satu seorang gitu, salah satu untuk mengerjakan itu. Oleh sebab itu dengan ada PPDI ini kami terus melaksanakan mediasi, konsultasi bagaimana caranya ini tupoksi perangkat desa ini wajib laksanakan sendiri-sendiri. Walaupun itu bertentangan dengan kepala desa, tapi tupoksi tetap dijalankan gitu. Tupoksi tetap dijalankan. Iya. Ini mungkin sangat minim ya inovasi pembangunan di desa. Apa sih yang mempengaruhi hal ini? Mengapa mungkin berbeda ya ketika desa-desa di luar Pulau Sumatera, mungkin di Pulau Jawa, ini pembangunannya, inovasi pembangunannya sangat tinggi. Apa yang melatar belakangi Bengkulu ataupun Provinsi Bengkulu ini mungkin minim inovasi pembangunannya? Apakah emang potensi dari pembangunan desa kita ini sangat minim, potensi desanya, atau seperti apa? Kalau dibanding minim, enggak juga sih Mbak. Enggak juga. Terus juga. apa yang mempengaruhi? Kalau mempengaruhi itu mungkin inovasi di desanya gitu. Pertama itu mungkin kita bandingkan di Jawa ya Mbak. Di Jawa itu pertama penduduknya padat gitu kan itu. Yang kedua mereka ini mungkin sudah punya SDM-nya tinggi gitu kan itu. Bahkan juga mereka ini suatu membangkit ekonomi desanya itu sudah terlatih. Kalau di Bengkulu ini sudah ada gitu Mbak, sudah ada inovasi-inovasi seperti yang ada di wisata, di ekonomi kreatif itu sudah ada, nggak minim, itu sudah banyak terlaksana gitu Mbak. Sudah banyak terlaksana? Sudah banyak terlaksana gitu, di desa-desa itu inovasinya sudah bagus. Bahkan kita juga kemarin kan masuk di inovasi juga, Bengkulu dapat juara gitu kan. Dapat juara apa itu Pak Ibnu? Juara ini inovasi desa kemarin gitu. Inovasi desa di tahun 2019 kemarin. 2019. Inovasi desa apa yang itu membangkit ekonomi kreatif tadi. Oh, membangkitkan ekonomi kreatif. Iya, baik. Itu. Berarti menurut Pak Ibnu Majah untuk inovasi pembangunan di Provinsi Bengkulu ataupun di desa-desanya ini sudah bagus. Sudah bagus gitu. Sudah bagus. Tapi ya. masih ada juga terkendala gitu kan itu. Terkendala di kalangan masyarakatnya, terkendala dengan aturan-aturan di desanya, aturan adatnya gitu kan itu. Tapi saya nilai secara ini inovasi ini sudah bagus-bagus semua gitu Mbak. Sudah bagus-bagus semua? Iya gitu. Mungkin ada yang beberapa desa yang menjadi catatan harus dibangkitkan kembali barangkali? Ya, masih ada catatan di desa itu. Yang kita lihat sekarang itu Mbak, banyak di media-media itu kita selalu berinovasi. Ya. Membangun ekonomi kreatif desa, atau membangun pemberdayaan masyarakat desa, membangun BUMDes, membangun hal-hal lain. Catatan bagi saya, kami dari PPDI juga kepada masyarakat yang ada di desa, itu harapannya itu mendukung kegiatan apa yang dilakukan di desa gitu. Dikarenakan kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, biarpun bagaimana kita berinovasi itu sulit untuk dijangkau gitu, sulit kita untuk berkembang gitu. Baik. Itu Mbak. Sulit untuk berkembang ya. Iya. Berarti upaya dari PPDI untuk membangkitkan, memberi influence ataupun minimal memberikan inovasi, motivasi terhadap perangkat desa ini seperti apa upaya yang lebih konkretnya? Iya. Kami kan selalu ada konsultasi, koordinasi, rakerda ya. Rencana nanti ada rakerda juga. Di sini nanti kami terus memberi masukan, memberi contoh yang desa yang sudah bagus ke desa yang belum gitu. Kami dari perangkat desa, dari PPDI juga terus berupaya bagaimana desa-desa yang belum melaksanakan inovasi desa itu terus membangkit bersama pendamping desa juga gitu kan itu. Baik. Karena tidak bisa pendamping desa ini harus kita ini juga ya. Dan dukungan dari pemerintah kabupaten itu sendiri. Sangat penting ya dukungan dari pemerintah itu untuk demi keberlangsungan yang lebih baik lagi di perangkat desanya, dan harapannya ini desa memberikan manfaat, kebermanfaatan untuk masyarakat di desanya. Iya.
Iya. Betul. Nah pemirsa, tentunya selain melalui channel UHF, ini RBTV bisa ditonton melalui live streaming di Facebook RBTV Camkoha. Nanti juga di sana ada kolom komentar, boleh yang ingin bertanya-tanya boleh melalui sana, nanti kami respon. Dan tadi juga sudah ada komentar dari Teguh Pendirian, dan saat ini juga ada Rafael Raja Pratama yang memberikan komentar Camkoha ya. Dan ada lagi juga Hatta Muhyatim memberikan Camkoha juga. Nah ini juga ada Samsuri Keluarga memberikan komentar, ini Permendagri 42 batas akhir masuk ketentuan batas akhir 60 tahun bekerja sebagai perangkat. Sudah merespon juga dari masyarakat Bengkulu. Terus juga ada respon dari Ideman Damuk, ini memberikan respon Camkoha lagi. Dan Syamsul AB Segara memberikan komentar mengenai masalah tahun tadi ya, 60 tahun. Ini maksimal 60 tahun untuk menjabat. Untuk pengangkatan baru usia maksimal diangkat 42 tahun. Ternyata banyak juga masyarakat yang telah mengetahui aturan ini ya. Dan Eka Dwi Astuti memberikan respon Camkoha. Reno Tunjang ini memberikan komentar semangat komandan. Nah, ada lagi juga komentar dari Ideman Damuk. Mohon penegasan, apa boleh kepala desa memberhentikan perangkat desa dengan alasan hak prerogatif kepala desa? Silakan Pak Ibnu. Tadi kita juga sudah membahas ya mengenai pemecatan dari perangkat desa ini. Mungkin lebih jelas lagi Pak Ibnu menjelaskan. Iya, kalau hak prerogatif memang benar. Hak prerogatif ada kepala desa. Kalau memberhentikan itu ya semuanya bisa diberhentikan. Pegawai negeri juga bisa diberhentikan. Yang kami permasalahkan sekarang ini bukan hak prerogatifnya. Kami permasalahkan sekarang ini cara pemecatannya. Tidak sesuai dengan aturan yang ada. Negara kita ini kan punya hukum, punya aturan, punya undang-undang. Kita ada undang-undang desa, ada Permendagri. Cara teknis pemecatan ini tadi yang kami belum merespon gitu, belum suka gitu nah itu. Karena mereka ini berhenti, ya tadi latar belakangnya. Pertama dia sudah kebanyakan yang diberhenti nih Mbak, kepala desa baru yang terpilih. Karena kepala desa baru terpilih. Iya, ini rata-rata banyak diberhentikan seperti ini. Karena dia mereka ini, saya yakin juga selain dari faktor faktor untuk ini tadi, faktor untuk memberhentikan tadi, ada juga faktor lain, mungkin ada politiknya barangkali dengan tim-timnya tadi gitu kan itu. Berarti di sini ada politiknya. Mungkin saya berpikir ketika kepala desa memberhentikan sepihak mungkin anggotanya, apakah ini kemungkinan kepala desa akan memasukkan yang ingin dia? Iya, ini yang terjadi Mbak sekarang. Terjadi yang di Kepayang dengan Rejang Lebong. Seperti itu. Dulu diangkat kawan-kawan ini dengan kepala desa yang sebelumnya. Sesudah itu ada pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa berselang 1 bulan mereka berhentikan. Salah satu itu ada di desa Pel 100 tadi dengan berita acara di Rejang Lebong ya. Berita acara, dibuat berita acara itu udah katanya berhenti. Sedangkan di aturan kita kan nggak seperti itu. Pemberhentian perangkat desa itu ada kriterianya, ada keputusan kepala desa berikut tadi gitu, bahwa diberhentikan dengan alasan ini. Ini belum ada surat keputusan, langsung dibuat pansel, langsung diangkat. Orang-orang inilah dari pihak-pihak yang mendorong kepala desa tadi gitu. Baik, berarti ada unsur nepotisme bisa dikatakan. Iya, saya yakin ada seperti itu Mbak gitu kan. Rata-rata itu ada. Berarti ketika kepala desa memberhentikan seseorang mungkin yang sudah menjadi perangkat desa, nanti untuk mengisi kekosongan itu dari kepala desanya. Kalau di aturan itu kan diberhentikan, ini kan di aturan Permendagri 67 ya, diberhentikan ini kan ada PLT-nya. PLT-nya adalah orang-orang yang belum diberhentikan. Yang kami pertanyaan sekarang ini diberhentikan sampai 10 orang, berarti kan kosong kan? Iya. Kosong ini kan, kekosongan ini secara otomatis kepala desa sendiri yang mengambil kebijakan. Sedangkan di sana sudah berbunyi kan, di Permendagri itu sudah jelas, diberhentikan ini langsung ada pelaksana tugasnya sampai untuk ada pansel terbentuk gitu. Sejauh ini yang mengisi kekosongan ini bagaimana? Ya, kalau ngisi ini ya pasti kepala desa sendiri gitu kan yang bekerja sana gitu. Ya? Iya, itu. Atau kepala desa sendiri merekrut orang baru sendiri? Ya sampai dia terpilih itu mungkin dia sendiri.
Karena aturan di sana untuk melaksanakan itu kan PLT-nya, pelaksana tugas itu kan perangkat desa yang tidak diberhentikan. Sedangkan kalau diberhenti sampai 10 orang. Nah, itu sampai semuanya diberhentikan. Siapa yang lagi pelaksanakan? Berarti kan otomatis itu diambil alih sama kepala desanya. Nah, ini di sana gitu kan itu. Iya. Baik, Pak Ibnu, ini mungkin yang lain di masa pandemi COVID-19 ataupun virus corona ini, bagaimana kurang lebih 3 bulan lah kita berada di tengah pandemi virus corona ini, bagaimana kondisi dari mayoritas perangkat desa ataupun kondisi dari desa masing-masing ini, Pak? Iya. Keberlangsungan. Ya, inilah jadi sekarang ini berita hangat di masyarakat gitu kan, tentang COVID-19 ini. Kalau secara umum COVID-19 ini di desa ini berjalan dengan baik, karena di desa itu ada juga namanya tim relawan COVID-19 itu bekerja dengan baik gitu. Untuk kegiatan-kegiatannya kan di anggaran di dana desa itu sendiri, Mbak, gitu. Mungkin itu. Oh, baik. Nah, ini ketika ada pengalihan dana desa pengalihan dana desa ke bantuan COVID-19, apakah berjalan efektif? Apakah tidak menimbulkan masalah lagi nih dengan dana desa yang dialihkan? Iya, kalau untuk pengalihan ini sudah diatur dari pusatnya gitu. Sudah diatur dari pusat? Iya, dari pusatnya ada PP-nya, sekarang kan ada perpunya, ada undang-undangnya gitu kan, ada turunannya lagi PMK-nya, ada permendesnya, itu diatur dari pusat. Saya rasa tuh pengalihan itu tidak ada masalah gitu, Mbak, karena di sana kan ada rembuk khusus sama BPD dengan masyarakat gitu kan untuk pengalihan itu. Baik. Ya. Nah, ini ada juga muncul komentar ya dari beberapa masyarakat yang live streaming melalui Facebook RBTV Camkoha. Dari Irhan Iniesta, ini mengatakan terima kasih RBTV yang telah memberikan informasi. Kemudian juga ada Samsuri Keluarga, ini solusi mengurangi pemecatan siltap melalui rekening masing-masing perangkat desa dan NIPD segera direalisasikan, ini komentarnya. Kemudian ada komentar dari Syamsul AB Segara, paradigma lama, ganti kepala desa, ganti perangkat desa. Sementara aturan baru melarang hal tersebut. Permendagri nomor 83 tahun 2016 dan Permendagri nomor 67 tahun 2018. Mungkin boleh ditanggapi, Pak Ibnu? Iya, itu tadi tentang pemecatan, ini kan ada solusi. Kami kan PPDI kemarin sudah mengadakan raker juga di Kemendagri, bidang bina pemerintahan desa. Ya, salah satunya itu adalah NIPD tadi, nomor induk perangkat desa dengan nomor induk kepala desa. Itu sekarang ini di desa-desa kan di kabupaten ya, di Indonesia ya, di provinsi di Indonesia itu sudah disurati oleh Kemendagri untuk meminta data perangkat desa dengan kepala desa. Hal ini nanti terakhir tanggal 30 Juni untuk menyampaikan Kemendagri. Hal ini untuk menerbitkan NPD gitu. Iya. Itu dari Kemendagri itu, Mbak. Nah, Pak Ibnu, ini kan organisasi ini kerap disalahgunakan pengurus untuk kepentingan politik pilkada, barangkali ya. Nah, bagaimana dengan PPDI? Kalau PPDI sudah jelas, Mbak. Di ADRT kami itu tidak boleh berpolitik praktis gitu. Berarti tidak ada ya kandidat yang melirik PPDI untuk dijadikan alat mobilitas pemilih? Kalau melirik itu hal wajar, Mbak. Wajar. Karena PPDI ini kan mulai dari desa sampai ke pusat. Ini kan orang-orangnya sampai dari akar ya. Akar sampai ke pucuk gitu kan itu. Kalau melirik hal wajar. Akan tetapi PPDI tidak boleh berpolitik praktis. Tidak boleh. Iya, itu tidak boleh seperti itu karena PPDI ini adalah salah satu di isinya itu perangkat desa. Di perangkat desa itu sendiri tidak boleh berpolitik. Itu salah satu syarat untuk calon perangkat desa gitu di situ. Iya. Tidak boleh berpolitik. Iya. Sudah dipastikan ini tidak boleh berpolitik ya? Praktis ya. Oke, baik. Nah, mungkin yang terakhir Pak Ibnu Majah, harapannya terhadap PPDI ke depan seperti apa? Ya, untuk pemirsa semuanya, harapan PPDI ke depan, yang pertama, khusus Provinsi Bengkulu, mohon kiranya Pak Bupati yang ada di Provinsi Bengkulu dan Pak Gubernur juga mendorong PP 11 ini tetap dilaksanakan. Karena PP 11 ini selain dari dana ADD itu bisa bantuan provinsi dan bantuan kabupaten. Jika kabupaten tidak mencukupi, harapan kami
Pak Gubernur bisa memberikan bantuan untuk siltap kami. Dan juga tentang pemecatan, harapan kami dari PPDI, kawan-kawan, kepala desa ini kami harap pemerintah kabupatennya, provinsinya sampai ke pusatnya itu sebelum ada pemilihan, sesudah ada pemilihan, sebelum dilantik, sesudah dilantik, berilah kepala desa ini aturan yang sebenarnya, aturan yang ada, jangan sampai nanti terulang lagi pemecatan. Sudah itu harapan kami juga untuk pemerintah, bagaimana untuk kedepannya itu membantu kami, jangan sampai kami ini diberhentikan terus-terus seperti ini. Nah, ini harapan kami nanti ya pihak pemerintahnya, pihak DPR-nya dan lain-lain membantu kami, jangan sampai ada lagi ganti kepala desa, ganti perangkat, ganti kepala desa. Ingat, kami perangkat desa bukan seperti menteri gitu. Kami ini ada aturannya. Kalau menteri boleh ganti presiden, ganti menteri. Kami adalah pembantu kepala desa untuk mengerjakan di pemerintah desa. Itu harapan kami. Baik, itu harapannya Pak Ibnu Majaya. Dan juga yang terakhir Mbak ya, harapan kami kepada kawan-kawan semuanya PPDI yang ada di Provinsi Bengkulu, kita bekerja sama dengan pemerintah setempat, karena kita adalah pemerintah yang paling kecil, paling bawah, desa. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman, jaga sinkronisasi dengan kepala desa. Bahwa ingat, kita perangkat desa adalah pembantu kepala desa. Baik. Nah itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu Majah mengenai informasinya hari ini, dan tadi sudah diceritakan inovasi desa itu seperti apa sih dan problematika yang terjadi di desa itu seperti apa dan di perangkat desanya tadi telah kita ketahui, dan juga tadi kita sudah menjawab respon dari masyarakat Bengkulu dan sudah dijawab langsung dengan Pak Ibnu Majah mengenai tema kita di hari ini. Terima kasih banyak dan selalu kita doakan semoga harapannya nih perangkat desa ini semakin lebih baik lagi dan kita meminimalisir problematika-problematika di dalamnya. Nah pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami mengenai tema inovasi desa dan problematika. Saya Indah Septirsani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.